Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga tetap semangat dan sehat selalu, dan keluarga di rumah juga sehat semuanya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait tentang akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah bagian kedua. Oke, karena sebenarnya hari ini tuh diuploadnya tadi pagi ya, tapi karena tadi pagi itu sedang offline, ya listrik mati dan sebagainya, sinyal juga tidak begitu bagus, sehingga baru malam ini saya mungkin bisa upload ke teman-teman semuanya. Baik, tetap lanjut, tetap semangat. Semoga aja teman-teman tetap bisa mengikuti perkuliahan ini secara online. Definisi online di sini adalah kalian melihatnya secara online, gitu. Karena memang pada prinsipnya kuliah kita berdaring ya. Jadi semoga dengan media ini teman-teman lebih bisa paham secara detail pastinya. Kalaupun nanti ada pertanyaan, kalian teman-teman bisa langsung tanyakan melalui komen di YouTube atau langsung ke WA grup diskusi kita. Baik, sekarang kita masuk ke pertama, yaitu akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah bagian kedua. Oke, untuk kali ini saya mungkin akan ngasih contoh yang cukup sederhana, dan pastinya referensi yang saya gunakan tetap sama dari bukunya Pak Rizal. Dan juga saya juga menggunakan buku yang lain dan referensi yang lain. Oke, jadi ini ada satu kasusnya cuma sederhana aja. Yang penting sebagai pengantar kalian memahami bagaimana akuntansi mudharabah. Ya, baik. Ini ada kasus yang pertama, bukan kasus pertama sih, memang kasusnya cuma satu doang. Yaitu adalah penyerahan modal mudharabah oleh Bank Syariah sebagai sohibul mal kepada Arif sebagai pengelola modal atau mudharib dengan jangka waktu 2 tahun. Jadi perlu saya mengingatkan kembali bahwasanya posisi kita sebagai bank syariah itu pada prinsipnya punya dua posisi. Posisi yang pertama, dia bisa sebagai mudharib, dan posisi yang kedua, dia juga sebagai sohibul mal. Kapan dia sebagai mudharib? Yaitu pada saat dia menjadi penghimpun dana daripada nasabah-nasabah penabung ya, dari sohibul mal. Dan kemudian kapan dia bisa menjadi sohibul mal? Yaitu pada saat dia menjadi penyalur dana daripada tabungan-tabungan tadi. Pastinya seperti itu. Oke, nyambung dengan beberapa diskusi yang telah lalu terkait di YouTube kemarin. Jadi ada yang komentar, Pak, berarti yang namanya bank itu ya memang modalnya hanya cuma dari tabungan ya? Ya nggak juga gitu kan. Pada prinsipnya bank itu juga dia juga punya porsi sih sebenarnya. Punya porsi berapa persen untuk pembiayaan dan berapa persen juga untuk tetap di save gitu kan, tetap disimpan dalam bank gitu kan. Tapi pada prinsipnya bukan berarti bank tidak akan pernah punya uang. Bank punya modal sendiri pada prinsipnya untuk pembiayaan gitu kan. Makanya pada saat pertama kali berdiri bank itu pada prinsipnya bank itu sudah memiliki modal juga, dan dia juga sudah memutarkan pembiayaan gitu. Jadi tidak selalu atau tidak semata-mata pada saat pertama kali berdiri itu bergantung kepada yang namanya tabungan gitu. Jadi intinya memang produknya dari bank syariah kan ada tabungan, ada pembiayaan gitu kan. Tapi bukan berarti bahwasanya kalau selama ini kita harus menggunakan selama ini bank syariah selalu menggunakan tabungan semuanya, ya enggak semuanya. Artinya pada saat dia pertama kali berdiri, dia pun sudah memiliki tabungan, tapi enggak apa, tapi dia punya modal untuk melakukan perputaran pembiayaan itu gitu. Dan sekarang sudah mulai banyak penabung ya gitu. Kasus sekarang yang terjadi itu sebenarnya untuk bank-bank syariah itu sebenarnya untuk masalah tabungan itu sebenarnya mereka nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kolektabilitasnya pada saat terjadi pembiayaan. Jadi apalagi masa-masa pandemi seperti ini, permasalahan yang muncul adalah banyak sekali orang-orang yang biasanya ngangsur tepat waktu tapi nggak tepat waktu, disebabkan karena ya tadi, karena adanya yang namanya ya karena belum gajian, terus kemudian ada corona, sehingga beberapa bisnis-bisnis itu sudah mulai produktivitasnya mulai menurun gitu. Tetapi bisa dibilang ini ada kesempatan juga beberapa bisnis yang lebih condong ya, seperti bisnis untuk obat-obatan dan sebagainya, terus kemudian
untuk kurir itu juga masih sekarang masih berlaku, masih cukup lumayan gitu kan. Oke, sekarang kita fokus ke soal ini aja ya. Jadi itu diskusi nanti kita bahas mungkin lain waktu, atau mungkin kita bisa bahas pada saat nanti kita di komen aja. Karena banyak sekali komen-komen yang belum saya jawab satu persatu, tapi yang jelas insya Allah akan segera aja saya jawab komentar dari teman-teman semuanya yang ada di YouTube. Baik, kasusnya seperti ini. Jadi di sini ada penyerahan modal dari pihak bank syariah sebagai sahibul mal kepada Arif sebagai pengelola modal atau mudharib. Dan jangka waktu untuk pembiayaan sekitar 2 tahun. Oke. Dan di sini tanggal 25 Juni 2020 diserahkan uang tunai 30 juta. Terus kemudian 27 Juni diserahkan 4 buah alat tekstil. Mungkin mesin lebih tepatnya ya, dengan nilai wajar saat penyerahan 20 juta. Tanggal 10 Juni itu alat tekstil dibeli oleh pihak bank sebesar 18.800. Jadi dalam soal ini teman-teman semuanya, yang namanya pembiayaan mudharabah itu tidak selamanya dia mengeluarkan uang, tetapi juga ada kalanya kita juga bisa melakukan pembiayaan dan memberikan pembiayaan kepada mudharib pengelola itu dalam bentuk alat. Jadi istilah nanti kita menyebutnya adalah penyerahan uang atau dengan modal kas atau dengan modal non kas. Nah gitu. Untuk yang A itu berarti kita ngomongnya uang tunai, berarti kita dengan modal kas. Jadi kita ngasih dari kita, kalau kita sebagai pihak bank berarti kita itu menyerahkan sejumlah uang modal kas senilai 30 juta. Dan kemudian untuk yang B di sini pihak bank itu nggak ngasih uang, tetapi ngasihnya adalah 4 buah alat tekstil atau mesin, tetapi senilai 20 juta. Artinya yang diberikan itu bukan kas, tetapi adalah modal non kas. Oke, so how to calculate? So here we go. Yang pertama, kita akan kita akan mengilustrasikan terlebih dahulu bahwasanya pihak bank itu pasti dia nggak punya alat kan. Oke, berarti mau nggak mau dia akan membeli alat tersebut terlebih dahulu, gitu. Oke, saya perlu ingatkan lagi ya, bahwasanya akad mudharabah itu tidak melulu dari perusahaan ke personal, tapi bisa jadi ke personal ke personal. Ya, jadi akad mudharabah itu bisa juga dipraktekkan tidak hanya pada bank syariah, tetapi juga bisa ke personal gitu, ke antar individu. Nah, untuk kasus untuk pembelajaran kita kali ini, karena kita diskusinya adalah akuntansi perbankan syariah, jadi ya kita fokusnya di perbankan syariah dan kita posisinya mencatat bagaimana akuntansi bank syariahnya. Jadi kita mencatat sebagai bank syariahnya. Oke, skenario yang saya buat soal di sini adalah dari beberapa literatur yang saya compile juga pastinya. Di sini pembelian aset murabahah. Oke, berarti di sini posisinya adalah karena pihak bank tidak memiliki non kas, tidak memiliki barang, maka dia beli dulu karena ada satu nasabah yang melakukan pembiayaan gitu. Dan di sini pihak bank mengeluarkan kas senilai 18.800. Terus kemudian bertambah juga aset mudharabah. Ini sama seperti halnya kalau kita pembiayaan murabahah teman-teman. Kalau masih ingat ya. Jadi kalau kemarin ada pembelian pemesanan. Jadi pemesanan barang ke bank syariah, terus bank syariah yang ngasihnya barang bukan uang. Nah, itu berarti dia aset murabahah pada kas. Nah, kalau di sini itu lebih kepada aset mudharabah pada kas. Oke, senilai 18.800. Ada penjelasannya yang sederhana. Mungkin teman-teman udah pada tahu semua ya. Jadi aset mudharabah itu adalah akun ini digunakan untuk mencatat aset yang dibeli oleh bank syariah untuk akad mudharabah. Pada saat pembelian itu pasti didebit ya. Untuk nanti pada saat penyerahan, nanti untuk penyerahan aset nanti dikredit. Ya, seperti itu normally ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi pada saat terjadi pembelian aset murabahah, itu pihak bank akan mencatat aset mudharabah. Ini murabahah ya, sorry. Ini tulisannya salah nih. Ini harusnya pembelian aset mudharabah, bukan murabahah. Pembelian aset mudharabah. Oke. Jadi aset mudharabah pada kas. Oke. Di garis bawah ya, yang A ini bukan murabahah, ini mudharabah ya. Ini kelihatan banget kalau tulisan asli, bukan copy paste. Atau memang copy paste. Copy paste dari akad sebelumnya maksudnya. Jadi pembelian aset mudharabah ya pada kas. Jadi pada prinsipnya aset mudharabah itu
bertambah di debit dan kemudian berkurang di kredit. Kapan berkurangnya? Nanti pada saat nanti terjadi penyerahan antara bank syariah kepada mudharib. Oke. Terus kemudian kas sama aja literally, yaitu kas akun ini digunakan untuk mencatat keluar dan masuk kas bank syariah. Ya artinya kalau kas bertambah pasti di debit, kas berkurang di kredit. Actually normally. So, jadi nggak ada masalah. Oke. Dari sini bisa difahami ya teman-teman semuanya ya. Jadi untuk langkah awal skenarionya adalah karena bank syariah tidak memiliki aset, maka dia beli aset terlebih dahulu. Asetnya adalah aset mudharabah, bukan murabahah. Oke, next. Sekarang kita masuk yang B. Nah, setelah terjadi pembelian, maka selanjutnya adalah akan terjadi akad. Di sini atau disebut sebagai persetujuan investasi mudharabah. Oke, sekali lagi. Jadi setelah kita terjadi pembelian, maka langkah selanjutnya pihak bank akan melakukan akad kepada yang bersangkutan. Oke. Di sini kasusnya kalau dilihat dari soalnya bahwasanya yang nomor A itu diserahkan uang tunai 30 dan yang B adalah non kas senilai 20 juta. Artinya totalnya 50 juta. Maka jurnal yang digunakan pada saat akad itu adalah kontra komitmen investasi mudharabah pada kewajiban komitmen investasi mudharabah. Kayaknya panjang banget ya gitu kan. Maksudnya kayak nggak familiar gitu. Kayak nggak familiar banget gitu. Maksudnya ini akun apaan sih, panjang banget gitu kan. Oke. Mungkin sekali lagi ya, mungkin saya agak sedikit berbeda nama akunnya. Jadi sebenarnya bagi saya itu nama akun tuh penting banget ya untuk memberikan kemudahan bagi kita untuk memahami sebenarnya sih. Jadi kalau di bukunya Pak Rizal, di bukunya yang kalian punya, itu tulisannya adalah pos lawan komitmen administrasi pembiayaan pada kewajiban komitmen administratif pembiayaan. Oke. Jadi di sini kalau di buku sebagai literatur saya, beberapa buku yang saya gunakan, kenapa saya menggunakan kontra komitmen? Jadi gini. Jadi pada saat terjadi akad itu kan di sini baru akad ya. Di sini baru akad. Jadi kalau pada saat akad itu belum terjadi yang namanya transaksi. Artinya kalau dalam PSAK 105 ya, kalau kita merujuk ke PSAK 105, yang namanya akad mudharabah itu mulai berjalan pada saat uang diterima. Oke. Jadi kalau kita ngobrolin PSAK 105 tentang akad mudharabah, yang namanya akad mudharabah itu mulai berjalan dan mulai bisa dilakukan itu pada saat sesuai akuntansinya ya, itu pada saat uang udah diterima. Nah, pada saat akad ini dia uang belum diterima. Jadi dia baru akad aja komitmen bahwasanya di sini ada persetujuan atau komitmen antar dua pelaku. Yang pertama adalah dari pihak bank dan yang kedua adalah dari pihak mudharib. Oke. Maka kalimat yang didebit ya, akun yang didebit adalah kontra komitmen investasi mudharabah dan yang kedua adalah kewajiban komitmen investasi mudharabah. Oke. Di sini penjelasannya. Jadi bukan definisi sih sebenarnya sih. Ini literally bukan definisi ya, tapi lebih kepada pemahaman. Jadi sebenarnya akun ini akun untuk komitmen ya, komitmen investasi mudharabah. Karena ini sama-sama komitmen, yang beda ya cuma bagian depan, kontra sama kewajiban. Coba perhatikan deh. Kalian lihat dari akun debit sama kreditnya itu yang membedakan hanya cuma bagian depan, yaitu kontra sama kewajiban. Tetapi di sini yang menjadi kalimat utama adalah komitmen investasi mudharabah. Maksudnya apa? Oke, akun ini itu merupakan akun penyerahan modal mudharabah. Artinya dua-duanya itu punya komitmen. Ya, dua-duanya punya komitmen untuk investasi mudharabah. Yang pertama komitmen dari pihak bank, komitmen bahwasanya siap untuk memberikan modal. Oke. Terus kemudian dari pihak nasabah itu komitmen untuk mengelola modal. Jelas ya di sini ya. Jadi kalimatnya komitmen. Oke, kita belum bahas kontra sama kewajibannya. Terus di mana modal dapat dilakukan secara bertahap. Nah, itu ada beberapa bank yang biasanya kalau ngasih modal kas itu ada juga yang 100% gelundungan gitu atau juga ada yang persentase modelnya karena dia ingin melihat progresnya seperti apa. Tapi kalau kita biar lebih aman sebenarnya sih lebih ke bertahap aja, jadi nggak gelondongan gitu ceritanya.
Maka sebelum diserahkan seluruh modal mudharabah kepada pengelola, maka diakui sebagai kewajiban. Nah, ini lihat nih, perhatiin ya. Kenapa dikreditnya kewajiban? Karena gini teman-teman, ini uangnya belum dikasih, gitu kan. Jadi menjadi suatu hal kewajiban, komitmen investasi mudharabah. Jadi dari pihak dari pihak bank, kita sebagai pihak bank itu mengakuinya sebagai kewajiban komitmen investasi mudharabah, gitu kan. Dan kontra di sini lebih mengarah ke kontrak sebenarnya, akad, yaitu kalimat. Jadi akad investasi mudharabah pada kewajiban komitmen investasi mudharabah. Jadi pada prinsipnya pada saat uang atau modal mudharabah sebelum diserahkan, jadi ini baru akad aja ya, belum diserahkan uangnya, maka itu diakui sebagai kewajiban komitmen dari pemilik dana. Siapa pemilik dananya? Itu pihak bank. Oke. Jadi kalau kalian memahami jurnal ini, kalian jangan lihat depannya dulu, lihat komitmen investasi mudharabahnya. Oke. Di sini kewajiban di sini lebih cenderung kepada kewajiban dari pihak bank untuk melakukan sebuah komitmen untuk memberikan uangnya. Oke. Terus ini bisa berubah nggak nanti kalau sudah terjadi pencairan? Nah, perhatiin ya. Sekarang ini udah persetujuan akad ya. Nah, sekarang kita masuk ke penyerahan. Nah, ini penyerahan uang tunai. Oke, perhatikan. Jadi di sini ada penyerahan uang tunai atau modal kas. Tadi kan yang tanggal 25 Juni kan modal kas ya, 30 juta ya. Nah, perhatiin. Nah, pada saat terjadi penyerahan modal, pada saat terjadi penyerahan itu, jadi jurnal persetujuan atau akad ini adalah jurnal yang dimana memang jurnalnya karena jurnal akad, tapi tidak ada sama sekali penyerahan uang. Nah, penyerahan uangnya itu pada saat ini di sini nih, yang C, yaitu penyerahan modal kas atau uang tunai. Maka jurnalnya bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah investasi mudharabah pada kas. Jadi dari pihak bank, perhatiin ya, dari pihak bank itu mendebit investasi mudharabah dan mengeluarkan uang kas sebesar 30 juta. Oke, dari sini paham ya? Oke, jadi ini adalah jurnal untuk modal kas. Kemudian pada saat terjadi pemberian uang ini atau modal kas, maka ada jurnal kedua. Nah, jurnal kedua ini fungsinya apa teman-teman? Jadi jurnal kedua ini hanya sebagai kayak semacam jurnal pembalik, yaitu untuk pengakuan saja bahwasanya akad kewajibannya sudah terpenuhi. Jadi di sini dia baru mengakui bahwasanya ada kewajiban komitmen investasi mudharabah senilai 30 juta dan kontra komitmen investasi mudharabah 30 juta. Jadi dibalik saja. Gitu. Jadi awalnya hanya cuma sebagai kewajiban tapi belum totally diakui. Nah, sekarang sudah langsung diakui sebagai kewajiban komitmen investasi mudharabah. Dia hanya cuma pembalik aja sebenarnya sih, dan hanya sebagai pengakuan bahwasanya akadnya telah selesai. Itu aja. Gitu. Makanya di sini di penjelasan disebutkan bahwasanya tulisannya jelas kan tadi kan, maka sebelum diserahkan seluruh modal mudharabah kepada pengelola, maka diakui sebagai kewajiban komitmen dari pemilik dana. Itu aja sih. Jadi selesai. Jadi habis, istilahnya kalau dibuat tabel T itu udah selesai, gitu kan. Nah, sekarang yang dibuat tabel T yang baru itu adalah investasi mudharabah pada kas, gitu. Pak, misalkan nggak pakai persetujuan gimana Pak? Kalau nggak pakai persetujuan atau mudharabah akad, alangkah baiknya terpakai karena apa? Ini komitmen. Jadi akad tersebut tetap diakui sebagai sebuah komitmen. Kalau di bukunya Pak Rizal kayaknya juga ada ya, saat penandatanganan akad mudharabah dia diakui ya, tetap diakui, ya, tetap diakui. Oke. Jadi kalau di penyerahan uang kas di sini diakui sebagai pembiayaan mudharabah pada kas. Oke. Ini contoh ya. Contoh bahwasannya investasi mudharabah pada kas ini adalah penyerahan modal. Dan saya nggak perlu menjelaskan lagi, di sini ada tulisan rekening nasabah ya. Ingat ya, biasanya kalau kita melakukan pembiayaan kepada bank syariah, itu biasanya mereka minta untuk buka rekening. Jadi investasi mudharabah, terus kasnya berkurang, kasnya bank,
Dan biasanya kas yang bertambah itu adalah kas daripada rekening nasabah. Jadi dia transfer ke rekening nasabah. Jadi biasanya nasabah itu nggak pegang uang gitu kan. Nasabah nggak pegang uang, tapi dia pegang buku tabungan gitu, pegang rekening gitu. Oke, itu contoh ya. Jadi sekarang jelas ada A, B, dan C. Yang A tadi pembelian aset. Terus kemudian yang kedua adalah akad senilai 50 juta. Kenapa 50 juta? Karena 30 tambah 20 ya. Jadi akadnya 50 juta. Terus kemudian yang C ini baru cair 30 juta teman-teman. Jadi akadnya adalah investasi mudharabah pada kas senilai 30 juta. Oke. Terus kemudian jurnal pembalik daripada kewajiban sama kontra itu sekitar 30 juta. Artinya kurang berapa? Kurang 20 juta. Oke, sekarang ada penjelasan terlebih dahulu. Penjelasan terkait investasi mudharabah. Apa ini? Jadi dari beberapa literatur dan PSAK yang ada, di sini dijelaskan bahwasanya akun ini digunakan untuk mencatat modal mudharabah yang telah diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola. Jadi investasi mudharabah ini adalah akun yang digunakan untuk mencatat modal mudharabah yang telah diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola. Dan akun ini didebit pada saat penyerahan modal mudharabah dan dikredit pada saat penerimaan kembali modal mudharabah dan kerugian yang terjadi tanggung jawab pemilik modal. Nah, nanti kita akan jelaskan. Makanya ini nanti to be continue banyak banget. Oke, semoga teman-teman bersabar. Oke, udah ya. Jadi pada saat penyerahan modal kas uang tunai ini baru diberikan senilai 30 juta. Berarti kurang berapa teman-teman? Kurang 20 juta. Oke. Sekarang A sudah jelas, B sudah jelas, C sudah jelas. Sekarang kita masuk yang untuk yang selanjutnya. Sekarang kita masuk yang D. Sekarang penyerahan modal non kas. Ya, jadi kalau tadi sebelumnya sudah jelas bahwasanya pemberiannya adalah modal kas. Nah, sekarang kita ngasihnya yang modal non kas. Mana modal non kas? Yang tadi yang kita udah beli tadi, aset mudharabah tadi senilai 18.800. Nah, sekarang kita masuk ke yang D, yaitu penyerahan untuk modal non kas atau boleh dibilang barang. Oke, jadi teman-teman tolong mindsetnya jangan walaupun kita berdiskusi tentang perbankan syariah, tapi mindsetnya jangan pernah mengatakan akad mudharabah hanya berlaku di bank syariah. So you can do that. Jadi kamu bisa juga kalau misalkan ada uang lebih, kamu juga bisa kok ngasih akad transaksi dengan orang lain secara personal selama saling percaya, terus kemudian amanah orangnya dan kalian juga orangnya apa istilahnya ya, peduli dan juga pastinya juga disiplin. Itu yang paling penting. Oke, penyerahan modal non kas atau barang. Di sini jurnalnya adalah investasi mudharabah pada aset mudharabah. Jadi kenapa investasi? Yang jelas tadi jelas ya, kenapa investasi debitnya. Investasi digunakan untuk mencatat mudharabah yang telah diberikan oleh pemilik modal. Jadi memang debitnya kalau kita ngasih barang atau ngasih uang itu debitnya adalah investasi mudharabah. Kalau dalam bukunya Pak Rizal disebut sebagai pembiayaan mudharabah. Oke. Tapi di sini disebut sebagai investasi mudharabah. Mau dia kas maupun non kas tetap dia menggunakan mudharabah. Terus kemudian kreditnya adalah aset mudharabah. Kenapa aset nggak kas? Ya karena ini bukan barang, ini bukan uang tapi ini barang, automatically berarti yang keluar adalah aset mudharabah. Kenapa aset mudharabahnya kredit? Ya karena kalau debit bertambah, berkurangnya di kredit. Nah, senilai berapa? 20 juta. Oke. Terus kemudian tetap sama. Jadi tetap sama. Kan tadi kan baru 30 juta kan kewajibannya. Nah, sekarang baru dibalik kewajiban komitmen investasi mudharabah 20 juta dan kontra komitmen investasi mudharabah senilai 20 juta. Jadi sekarang totally tertutup sudah 50 juta. Oke, dari sini paham ya? Oke, ada penjelasannya bahwasannya investasi mudharabah akun ini digunakan untuk sama, gitu kan? Jadi nggak ada bedanya. Yang jelas kalau investasi mudharabah itu diberikan untuk pemilik modal kepada pengelola dan didebit kalau terjadi penyerahan modal baik itu kas maupun non kas. Oke, dan dikredit pada saat penerimaan kembali modal atau pengembalian, gampangnya seperti itu.
Terus kemudian aset mudharabah, akun ini digunakan untuk mencatat aset yang dibeli oleh bank syariah untuk akad mudharabah. Sama. Jadi aset bertambah di debit dan berkurang di kredit pada saat penyerahan. Oke. It's look like normal. Jadi ini kayak normal, nggak ada apa-apa. Jadi nggak, istilahnya barang dibeli dikasihin, selesai gitu kan. Oke, sekarang ada sebuah diskusi teman-teman semua ya. Ada sebuah diskusi misalkan nih, ternyata ini kan penyerahan ya, penyerahan. Coba perhatikan ya, coba perhatikan. Oke, barang ini dibeli, barang ya, kita ngomongin non kas ya. Non kas itu barangnya dibeli 18.800. Kemudian nilai wajarnya itu penyerahan sebesar 20 juta. Oke, perhatiin ya. Berarti itu ada selisih ya itu ya. Ya nggak sih? Ada selisih nggak sih? Oke, perhatikan ya. Sekarang kita bahas tentang PSAK 105 paragraf 12 sampai 17 huruf B. Coba apa kata dia? Oke. Kalau menurut uraian paragraf dari PSAK 105 paragraf 12 sampai 17 huruf B mengatakan bahwasanya investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas atau barang diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan. Jadi walaupun itu belinya adalah tanggal 10 ya dan diserahkannya tanggal 25 ya. Tadi berapa sih? 27 ya salah ya. Nah, itu berarti mau enggak mau yang ditulis, oke, yang ditulis di nilai bukunya itu dituliskannya sesuai dengan nilai wajar. Nilai wajar itu berarti nilai pasar yang ada pada umumnya pada saat penyerahan tersebut. Nah, di sini ada penjelasan dalam paragraf ini, dalam PSAK mengatakan bahwasannya jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai buku, oke, saya ulangi lagi ya, jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai buku atau tercatatnya diakui, maka selisih diakui sebagai keuntungan, tangguhan, dan diamortisasi sesuai dengan jangka waktu akad mudharabah. Ini dari posisi sebagai bank syariah. Jadi kalau tadi kan jelas ya, tadi angkanya berapa tadi angkanya? Angkanya dia beli 18.800, ya nggak sih? Terus kemudian pada saat penyerahan itu ada kenaikan, naik, harganya naik. Jadinya berapa? Jadinya 20 juta gitu kan. Maka selisihnya itu diakui oleh pihak bank sebagai keuntungan tangguhan. Nah, dan kemudian diamortisasi, nanti dibagi sesuai dengan jumlah akad. Jadi nanti bakal dibagi berapa tahun ya? Jangka waktunya tadi berapa? Jangka waktunya tadi sekitar 2 tahun, berarti 2 kali 12 24. 20 juta dikurangi 18.800 berapa? 1.200.000 dibagi 24. Hasilnya tadi berapa nanti? Kita lihat. Oke, itu paragraf huruf I ya. Nah, sekarang huruf yang B, huruf yang I2. Jika nilai wajarnya lebih rendah daripada nilai tercatatnya atau nilai bukunya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian bagi pihak bank syariah. Oke. Jadi kalau nilai wajarnya lebih tinggi, teman-teman, nilai wajar lebih tinggi itu sama bank syariah diakui sebagai keuntungan tangguhan, gitu kan, yang nantinya bakal diamortisasi per bulan sesuai dengan jangka waktunya. Dan jika nilai wajarnya lebih rendah dibandingkan nilai tercatatnya atau nilai bukunya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. So, check this out. Sekarang misalkan kita masuk ke yang I kedua, I pertama, yaitu nilai wajar non-kas lebih besar daripada nilai tercatatnya. Oke, bagaimana jurnalnya? Kalau yang D ini kan jelas ya, jadi nggak ada masalah. Jadi misalkan nilainya sekian, jadi misalkan belinya 20, dikasihnya 20 is fine, gitu kan. Jadi belinya 20, dikasih 20 is fine, nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata lebih, nilai wajarnya non-kas itu lebih besar dibanding nilai tercatatnya, berarti gimana? Berarti yang pertama yang perlu didebit adalah investasi mudharabah 20 juta. Kemudian aset mudharabah senilai 18.800.000. Kemudian keuntungan MT itu mudharabah tangguhan. Keuntungan mudharabah tangguhan senilai 1.200.000. Ya. Keuntungan mudharabah tangguhan senilai 1.200.000.
Oke, perhatikan ya. Jadi kalau teman-teman lihat nggak lihat ya, mendengar dan juga menulis mudharabah tangguhan tuh berarti kan ditangguhkan ya, belum diakui ya, tangguhan gitu. Oke. Jadi seperti itu jurnalnya. Nah, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya jurnal yang kedua tetap sama. Kewajiban komitmen investasi mudharabah 20 juta dan kontra komitmen investasi mudharabah. Jadi sebenarnya sih jurnal kedua ini ngikut aja sebenarnya sih. Gak ada kayak semacam apa dia cuma ngikut aja karena dia ingin menjadi jurnal pembalik daripada pada saat akad itu. Gitu. Jelas ya. Jadi dia ngikut aja lah. Yang difokuskan sekarang adalah yang jurnal pertama. Jadi investasi mudharabah pada aset. Aset kenapa aset? Asetnya berkurang automatically dan kemudian diakuilah keuntungan mudharabah tangguhan. Oke, keuntungan mudharabah tangguhan. Langsung dilihat sebagai keuntungan ya. Nah, sekarang apa penjelasannya? Yang pertama, apa itu keuntungan mudharabah tangguhan? Oke, perhatikan ya. Jadi, kenapa akun ini muncul? Jadi, akun ini digunakan untuk mencatat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat penyerahannya modal mudharabah non kas. Jadi akun ini digunakan untuk mencatat selisih antara nilai wajar dan nilai buku untuk modal mudharabah non kas atau barang. Di mana nilai wajar lebih besar daripada nilai buku. Keuntungan mudharabah tangguhan ini harus diamortisir atau diamortisasi selama jangka waktu akad mudharabah. Itu bukan akan ya. Jangka waktu akad mudharabah. Kelihatan banget kalau nulis ini ya. Jadi jangka waktu akad bukan akan ya, akad mudharabah. Dan akun ini didebit pada saat dilakukan amortisasi dan dikredit pada saat pembentukan keuntungan mudharabah, bukan mudharabah tapi mudharabah tangguhan. Oke, jadi nanti pada saat per bulan itu terjadi amortisasi, nah nanti itu posisinya di debit bukan di kredit. Nah, ini seperti apa yang kita lihat ya. Terus kemudian sekarang selisih nilai wajar dengan nilai tercatat tersebut amortisasi harus dilakukan selama jangka waktu akad. Tadi berapa? 2 juta, mohon maaf, 20 juta dikurangi 18.800 dibagi 24 yaitu 2 bulan, 2 tahun tadi kan. Berarti 12 kali 2 berarti 24 bulan, berarti 1.200.000 dibagi 24 adalah 50.000 per bulan. Maka jurnalnya per bulan pada saat terjadi amortisasi adalah keuntungan MT ya. Keuntungan MT 50 juta 50.000 pada keuntungan penyerahan modal non kas mudharabah sebesar 50.000. Oke, perhatikan ya. Jadi diakui sebagai keuntungan penyerahan modal non kas 50.000 dan keuntungan MT mudharabah tangguhan 50.000. Itu nanti per bulan. Jadi selama ada keuntungan itu diakuinya. Jelas ya. Nah, terus ini kan nilai wajar non kas lebih besar daripada nilai tercatatnya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau sebaliknya? Ya, bagaimana kalau sebaliknya? Oke, nanti kalau kalian mulai membuat tabel T itu biasanya teman-teman udah bisa membayangin tuh amortisasinya seperti apa nanti, akunnya seperti apa nanti. Oke, ini ya jurnalnya. Jadi kalau per bulan nanti keuntungan MT 50.000, terus kreditnya adalah keuntungan penyerahan modal non kas mudharabah 50.000. Oke, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau sebaliknya? Gitu. Bagaimana kalau sebaliknya? Sebaliknya itu berarti gimana? Berarti nilai wajar non kas itu ternyata lebih kecil dibandingin nilai tercatat. Ya. Teman-teman semoga bisa ngikutin ya. Semoga tetap semangat bisa ngikutin. Takutnya nggak fokus. Oke, sekali lagi. Jadi sekarang tadi kita udah bahas nilai wajar non kas itu kalau lebih besar dibandingkan dengan nilai tercatat. Nanti mesti ada amortisasinya. Dan biasanya kalau keuntungan mudharabah tangguhan itu nanti munculnya di aktiva, di posisinya di keuntungan MT itu kan biasanya posisinya nanti di kredit, di laporan posisi keuangan itu nanti posisinya
sekitar di bawah ini, di bawah apa ya, di sekitar aktivasi itu. Terus nanti dalam tanda kurung, biasanya dalam tanda kurung, dan nanti akan masuk ke setiap bulan itu akan berkurang terus. Jadi 1.200.000 berkurang 50 50 50 50 sampai 0. Tapi 50-nya pindah kemana? Pindahnya ke keuntungan penyerahan modal kas. Nah gitu, itu ya, bisa dipahami ya. Dan nanti lama-lama dia berkurang sampai dia nanti 0 terakhir gitu. Itu kalau kalian bisa ngebayangin gitu. Oke, sekarang kalau misalkan next, yaitu nilai wajar non kas lebih kecil dibandingin nilai tercatatnya. Sekarang kita masuk ke nilai wajar non kas tapi lebih kecil dibandingin nilai tercatatnya. Misalkan saja saat dibeli itu harganya 21 juta misalkan, tetapi nilai wajarnya 20 juta. Nah ini, saat dibeli itu 21 juta, kita ambil contoh ya. Terus kemudian dengan nilai wajarnya sebesar 20 juta. Posisinya semua sama, dibuat nilai wajar 20 juta. Kalau yang pertama tadi kan dibuat nilai belinya 18.800. Nah, sekarang dibuat 21. Artinya di sini nilai wajarnya lebih turun dibandingkan harga beli. Nah, maka dari pihak bank itu diakuinya sebagai apa? Kerugian penyerahan modal. Ya, sebagai kerugian penyerahan modal. Maka jurnalnya adalah investasi mudharabah 20 juta debit. Kemudian debit kedua adalah kerugian penyerahan modal 1 juta dan aset aset mudharabah ya, bukan murabah lagi ya, Masya Allah. Aset mudharabah sebesar 21 juta. Ini ngantuk-ngantuk buatnya nih. Oke, jadi aset mudharabah 21 juta. Tolong perhatikan ya, jadi ini tulisannya salah ya, tulisannya salah, ini ngantuk. Oke, jadi investasi mudharabah 20 juta, kerugian penyerahan modal 1 juta dan aset mudharabah 21 juta. Oke, itu untuk nilai wajar non kas yang kurang dari nilai tercatatnya. Nah, terus setelah itu jurnal kedua tetap sama. Kewajiban komitmen investasi mudharabah 20 juta dan kontra komitmen investasi mudharabah senilai 20 juta. Is almost same. Jadi itu hanya cuma penutup aja sih sebenarnya sih. Gitu. Nah, sekarang penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan kerugian penyerahan aset mudharabah atau kerugian penyerahan modal, gitu gampangannya. Akun ini digunakan untuk mencatat kerugian atas penyertaan modal mudharabah non kas di mana nilai wajarnya lebih kecil dibandingkan dengan nilai buku atau nilai tercatat. Maka akun ini didebit pada saat timbul kerugian dan dipindahkan ke laba rugi waktu tutup buku akhir tahun. Nah, nanti kalau misalkan udah tutup buku akhir tahun baru dipindahkan sebesar 1 juta. Tutup buku akhir tahun di jurnal pembalik itu aja. Oke, ini contoh ya. Jadi bahwasannya pada saat kerugian penyerahan modal maka dikreditnya sebagai laba rugi. Oke, dipindahkan ke laba rugi sewaktu tutup buku. Oke, itu ya. Jadi ini jurnalnya. Jadi jangan sampai salah. Jadi kalau tadi kita ulang lagi ya. Jadi kalau tadi dia aset mudharabah pada keuntungan MT. Nah, kalau sekarang karena nilainya lebih kecil, maka investasi mudharabah pada kerugian penyerahan modal dan aset mudharabah 21 juta. Saya ulangi lagi, ini salah tulis, bukan aset murabah tapi aset mudharabah. Karena kadang-kadang mudharabah sama murabah itu ngetiknya hampir sama. Oke, next. Sekarang sudah jelas ya penyerahan. Jadi ada yang normal, nggak ada turun naik nilai wajarnya. Karena ini non kas, kita ngomongin non kas ya. Kan ada dua, ada kas sama non kas yang dikasihkan. Nah, yang terakhir kita diskusi adalah non kas. Biasanya yang paling banyak permasalahan di situ. Oke, next. Sekarang kita masuk ke bagi hasil mudharabah. Oke, bagi hasil mudharabah kemarin kita udah jelasin ya, konsepnya ada dua, ada revenue sama profit. Kalau revenue kita memang asumsi perhitungannya dari laba kotor dari revenue, jadi sebelum dikurangi biaya-biaya, tapi kalau profit udah dikurangi biaya-biaya. Oke, sekarang bagaimana untuk mencatat dan menerima pengakuan bagi hasil setiap bulan. Jadi misalkan tadi si Arif per bulan sudah mulai dia mengangsur. Kalau di contohnya dari bukunya Pak Rizal bisa kalian buka di halaman 125 ya. Nah, di sini
pastinya angsurannya bagi hasilnya beda-beda ya. Jadi walaupun tulisannya sama sih 30% ya. Walaupun di sini PT Hanianya 70%, BMS-nya 30%, tapi nominalnya beda-beda. Karena memang bagi hasil itu kan setiap bulan kan beda-beda penghasilannya. Yang penting adalah persentasenya, kesepakatan di awal. Oke, bagi hasil mudharabah, penerimaan dan pengakuan bagi hasil bagaimana? Yang pertama adalah kas. Jadi pada saat Bank Syariah menerima bagi hasil daripada Arif, maka yang bertambah pertama adalah kas. Kemudian yang kedua adalah pendapatan bagi hasil mudharabah. Kayaknya sama ya, maksudnya nama akunnya sama. Jadi debitnya adalah kas atau pendapatan bagi hasil mudharabah. Kalau misalkan saja ternyata tadi nasabah punya rekening di bank tersebut, berarti nanti angsurannya itu masuk ke rekening bank itu. Paham nggak sih kalian? Jadi kan sekali lagi saya bilang ya bahwasanya setiap kali nasabah pembiayaan itu datang ke BMT ke bank dan cair, itu biasanya pihak bank itu meminta nasabah untuk buka rekening. Dan biasanya ya tadi angsurannya tuh lewat rekening. Jadi kita kayak orang nabung gitu aja, nanti bakal diambil sendiri sama pihak banknya gitu. Makanya di sini debitnya adalah kas. Kalau di tempatnya Pak Riza halaman 1005 itu kas atau rekening nasabah pada pendapatan bagi hasil mudharabah. Oke, itu contoh ya. Jadi itu jurnalnya, itu udah pasti. Kayaknya sama semua, gak ada masalah. Oke, next. Sekarang kalau ternyata si Arif ya pada bulan tersebut, misalkan bulan pertama aja dia udah molor nih. Bulan pertama dia nggak bisa bayar bagi hasil nih, gitu kan. Bisa jadi penyebabnya bukan rugi tapi karena alpa atau lupa. Oh sorry bro, banyak kerjaan jadi nggak bisa ngangsur. Bukan karena masalah nggak bisa ngangsur, nggak ada waktu untuk ke bank. Gaya banget. Padahal bisa transfer. Oke, ya jadi misalkan kasusnya dia nggak bayar, maka pada saat si Arif ini nggak bayar bagi hasil, maka jurnalnya ada debitnya bukan kas tapi piutang mudharib. Piutang mudharib pada pendapatan bagi hasil mudharabah, tetap diakui sebagai pendapatan bagi hasil mudharabah. Tapi debitnya bukan kas. Debitnya adalah piutang mudharib. Artinya kita ngasih hutang ke dia. Jadi dia masih punya hutang kita sebagai pihak bank, kita sebagai pihak bank ya. Oke. Terus kemudian apabila si Arif ternyata bulan berikutnya dia baru bayar untuk bulan sebelumnya yang tadi alpa, bukan rugi ya, tapi karena dia alpa lupa dan sebagainya, atau nggak sempet karena mungkin lagi sibuk gitu kan. Kalaupun dia transfer mungkin sinyalnya nggak bagus kali HP-nya gitu kan. Nah, maka pada saat pembayaran bagi hasil bulan sebelumnya yang telat tadi, maka debitnya itu kas, kreditnya adalah piutang mudharib ya. Debitnya kas, kreditnya adalah piutang mudharib. Senilai berapa angsurannya itu, bagi hasilnya berapa persen kesepakatannya. Oke, itu ya. Jadi itu untuk jurnal bagi hasilnya. Terus kemudian sekarang untuk bagi rugi. Nah, jadi as so far you know ya. Jadi teman-teman kemarin kita ada diskusi panjang, udah 1 jam ngomong bahwasanya kalau yang namanya konsep bagi hasil itu juga harus siap namanya bagi rugi, guys. Gitu. Jadi nggak hanya cuma maunya aja hanya cuma bagi hasilnya doang gitu kan, tapi juga kalian harus accept if lose gitu, harus mau juga bagi rugi gitu. Nah sekarang bagaimana nih konsep bagi rugi nih guys? Untuk bagi hasil kan udah jelas tadi seperti itu pengakuannya. Nah sekarang gimana kalau bagi rugi? Bagi rugi itu seperti apa sih? Nah kita lihat, akan kita cek dulu ini rugi karena apa. Nah gitu caranya. Jadi kalau kita lihat ya, penerimaan dan pengakuan bagi rugi. Dalam prinsip mudharabah terdapat ketentuan-ketentuan sebenarnya. Jadi jika terjadi kerugian dalam bentuk pengelolaan modal mudharabah, pengelolaan ya, maka apabila bukan kesalahan pengelolaan, maka kerugiannya dibebankan kepada pemilik dana atau pihak bank. Tapi kalau karena kesalahan pengelolaan, nah ini itu berarti pihak mudharib yang harus bertanggung jawab gitu. Oke, sekarang kita nggak usah lihat aturan dulu aja deh. Kita sekarang nggak usah lihat aturan dulu. Menurut kalian nih, kira-kira resiko kalau diraba-raba loh ya, di Terawang aja di Terawang ya. Kayak siapa di Terawang? Dilihat-lihat nih kira-kira
kita nggak usah lihat aturan dulu deh. Kita lihat di dalam bayangan kita aja. Resiko yang paling besar pada saat orang mengelola uang dengan orang yang ngasih uang, itu risiko yang paling besar untuk yang mengalami kerugian tuh yang mana gitu kan. Risiko yang paling besar, kalau beberapa pendapat mengatakan bahwasanya risiko yang paling besar pertama kali ya itu adalah pengelolanya biasanya. Pengelola, karena di situ dia pengelola kan dia artinya gini, artinya sohibul mal, pemilik dana itu kalau sudah nunjuk dia, nih lihat nih ya, kalau sudah nunjuk dia itu harusnya berarti dia termasuk kategori orang yang bisa dibilang cukup amanah untuk diserahi modal, dan juga dia cukup mampu untuk menjaga modal, ya nggak sih? Nggak mungkin dong kita ngasih uang orang sembarangan. Kalau kita ngasih uang sembarangan berarti kita yang salah duluan dibandingin pengelola modalnya, ya nggak sih? Nah, oleh karena itu berarti kalau kita raba-raba dulu awal, kalau misalkan kita lihat dari dua pelaku ini, bagi pihak bank atau bagi pihak pengelola modal mudharib, kira-kira yang resiko yang paling tinggi salah siapa? Ya yang jelas dia mudharib, pengelola gitu kan. Karena nggak mungkin yang namanya pengelola itu sohibul mal itu dia salah memberikan prediksi, kecuali kalau memang dia udah salah di awal. Nah itu berarti memang kesalahan daripada sohibul mal ya gitu kan, karena dia tadi mungkin tidak selektif dan tidak bagus dalam memilih mudharib, bisa jadi kayak gitu. Nah itu kesalahannya mungkin. Tapi kesalahan pertama, nggak mungkin yang namanya sohibul mal itu ya kecil ya, apalagi pihak bank ya, kecil banget kemungkinan dari pihak bank itu salah untuk memberikan istilahnya hasil, kalau dia udah mengerti bagaimana track recordnya, laporan keuangannya, dia ngecekin sampai segitunya kan, bagaimana dianya usahanya seperti apa, nggak mungkin dia salah. Kalaupun sampai terjadi kesalahan ya berarti memang dari pihak pemilik modalnya yang mungkin kurang jeli dan kurang hati-hati. Nah gampangnya seperti itu. Kita belum lihat aturan ya. Oke, sekarang kita lihat aturannya sekarang. Ya, kita lihat aturannya. Apabila bukan kesalahan pengelola, maka kerugian dibebankan oleh pemilik dana. Jadi intinya kalau dalam aturan ini, dalam PSAK dijelaskan bahwasanya kalau kesalahannya disebabkan karena pemilik modal, ya berarti pemilik modal gitu kan. Tapi kalau kesalahannya karena pengelolaan, jadi berarti pengelolaan lah yang bertanggung jawab penuh gitu. Nah, kesalahan pengelola PSAK 105 paragraf 18 dijelaskan sebagai berikut. Nah ini nih. Jadi kemarin ada pertanyaan teman-teman, Pak, kapan sih kesalahan pengelola itu bisa terjadi? Itu disebabkan karena apa? Nah, karena kita orang akuntansi, nah berarti kita ngomongnya dalam lingkup akuntansi. Ya, jadi ada beberapa kesalahan pengelola dalam PSAK 105 paragraf 18 itu dia menyatakan bahwa yang pertama adalah kelalaian atas kesalahan pengelolaan dana. Jadi lalai dia. Definisi lalai itu bisa jadi ya dia tidak mengangsur, atau mungkin dia terjadi prestasi melanggar dari akad, bisa jadi. Jadi banyak faktor sebenarnya. Tapi kalau dari PSAK 105 dia menjelaskan bahwasanya kelalaian atas kesalahan pengelola dana antara lain yang pertama adalah persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak terpenuhi. Misalkan usahanya tidak jelas, misalkan, atau istilahnya laporan yang diberikan tidak sesuai, bisa jadi seperti itu. Jadi ada beberapa hal kan, akad dalam itu harus jelas modalnya, harus jelas penggunaannya, harus jelas bagaimana, itu harus detail gitu kan. Nah bisa jadi di sini adalah persyaratan yang ditentukan dalam akad tidak terpenuhi. Yang kedua, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan atau force majeure yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad. Jadi pada prinsipnya di sini kelalaiannya karena tidak terdapat kondisi di luar kemampuan. Jadi di sini ada di mana dia mencoba untuk seolah-olah terjadi force majeure. Jadi tidak terdapat kondisi di luar kemampuan yang lazim atau yang telah ditentukan dalam akad. Jadi ada suatu hal yang lain yang menyebabkan dia tidak mampu untuk itu. Dan yang ketiga adalah hasil keputusan dari institusi yang berwenang. Nah ini biasanya kesepakatan sih, karena ada satu pihak yang lain gitu. Jadi ini kelalaian ya. Ini contoh ya.
Contoh di mana kelalaian atas kesalahan pengelolaan dana antara lain yaitu persyaratan yang ditentukan dalam akad tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan atau force majeure yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad. Artinya ada beberapa persyaratan, ada beberapa ketentuan yang memang itu yang bersangkutan tidak mampu untuk memenuhinya dalam akad tersebut. Sehingga tapi di luar force majeure ya, di luar dari bencana alam, dan ternyata dia tidak memblokkan itu gitu kan. Dan kemudian hasil keputusan dari institusi berwenang. Oke, itu bagi rugi mudharabah. Sekarang bagaimana PSAK 105 menanggapi kerugian tersebut? Nah, PSAK 105 dalam pemaparannya disampaikan bahwasanya kerugian yang terjadi pada satu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi pada saat akad mudharabah berakhir. Selisihnya antara investasi mudharabah dikurangi penyisihan kerugian investasi, atau yang B, pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan kerugian. Nah, ini paragraf ini literally sebenarnya kalau kalian memahami betul agak sedikit gampang sebenarnya sih. Jadi intinya adalah kerugian tersebut akan digunakan sebagai jadi pada saat terjadi kerugian itu sebaiknya nanti digunakan adanya penyisihan kerugian investasi. Oke. Kalau boleh dirangkum sebenarnya PSAK 105 ini mengcapture seperti ini. Jadi cara pengakuan kerugian itu dapat dilakukan dengan dua cara, teman-teman, yaitu direct and indirect. Nah, kalau yang PSAK 105 ini dia lebih kepada indirect. Jadi yang ada penyisihan kerugian investasi dan sebagainya ini termasuk indirect sebenarnya. Jadi ada investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan. Yang kedua adalah pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Nah, jadi pada prinsipnya porsinya itu sebenarnya adalah indirect, tidak langsung. Tetapi juga di sini ada pilihan, ada juga diperbolehkan kalau langsung digunakan sebagai pengurang investasi. Oke, ini terjemahannya. Cara pengakuan kerugian dapat dibagi dua cara. Yang pertama adalah cara langsung dan cara tidak langsung. Cara langsung bagaimana? Yaitu pengakuan kerugian berpengaruh langsung pada modal investasi mudharabah, sehingga langsung mengurangi investasi mudharabah. Jadi pada saat terjadi kerugian itu langsung mengurangi investasi mudharabah. Masih ingat tadi investasi mudharabah kan tadi ada angkanya berapa tadi? Ada angka 30 sama 20 kan. Pada saat penyerahan tadi kan ada investasi mudharabah pada kas, satu lagi investasi mudharabah pada kas juga. Bukan kas ya, tapi aset mudharabah ya tadi, karena ada dua, ada modal kas sama modal non kas. Oke. Itu langsung mengurangi investasi mudharabah kalau terjadi kerugian. Oke. Terus kemudian yang tidak langsung itu yaitu dilakukan pembentukan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas investasi mudharabah. Adapun pengurangan investasi mudharabah atas kerugian dilakukan dari akumulasi penyisihan kerugian yang telah dibentuk. Oke, langsung aja contohnya aja. Oke, sekarang kita lihat contoh metode langsung ya. Metode langsung jadi gini nanti. Tulisannya adalah debit. Jadi pada saat penyerahan, misalkan ya, pada saat penyerahan itu kan tadi kan berapa tadi? Yang pertama kan investasi mudharabah pada kas 30 juta. Kemudian investasi mudharabah pada aset mudharabah sebesar 20 juta. So totalnya 50 juta. Oke. Kalau terjadi kerugian ya, terus kemudian kita mengakui, jadi kerugian ini metode langsung ini kita sebagai pihak bank mengakuinya, maka kita harus melihat di sini debitnya adalah kerugian investasi mudharabah langsung dikurangi pada investasi mudharabah senilai berapa, langsung diakui. Misalkan ruginya 10 juta, 10 juta gitu. Terus kalau metode tidak langsung itu ya cara yang pertama adalah pembentukan penyisihan kerugian investasi, yaitu caranya adalah beban kerugian investasi mudharabah pada cadangan kerugian investasi mudharabah. Terus kalau sudah nantinya ada timbul kerugian, maka nanti baru debitnya adalah cadangan kerugian investasi mudharabah pada investasi mudharabah sekitar berapa.
Jadi istilahnya kayak kalau konvensional tuh apa, CKP ya, cadangan kerugian piutang ya. Kalau di konvensional ya CKP kan, cadangan kerugian piutang. Kalau di kita namanya cadangan kerugian investasi mudharabah. Nah ini kalau metode langsung dia ada dua jurnal. Jurnal pertama itu pembentukan terlebih dahulu penyisian kerugian investasi, dan kedua adalah saat timbulnya kerugian. So anyway, menurut kalian lebih enak mana? Metode langsung atau metode langsung? Sekarang bukan masalah enak gak enak sih, tetapi sebenarnya cara dua-duanya tuh boleh sebenarnya, nggak masalah. Cuma rata-rata kalau di bank syariah biasanya dia lebih cenderung menggunakan metode dana langsung gitu, karena di sini dia mencadangkan terlebih dahulu cadangan kerugian investasi, jadi dia tidak terlihat kaget sekali gitu, langsung kerugian investasi mudharabah gitu. Oke, biasanya sih menggunakan metode langsung. Oke, saya nggak tahu kalau di bukunya Pak Rizal dia menggunakan apa, kayaknya sih mungkin sama kali ya dengan metode tidak langsung atau langsung sama. Oke, sekarang yang F yaitu penerimaan kembali modal. Oke, sudah selesai ya. Jadi itu kalau kasusnya adalah bagi rugi. Jadi ada dua, bagi hasil sama bagi rugi. So kalau bagi hasil seperti tadi ya, jadi memang dibagi hasilnya. Terus kemudian diangsur per bulan. Yang kedua adalah bagi rugi. Nah gitu. Nah sekarang kita masuk ke yang F, atau ini kan yang terakhir kalau nggak salah nih, pembahasan terakhir, yaitu penerimaan kembali modal mudharabah. Jadi kalau tadi sudah selesai, jadi bagi hasil udah kelar, si Arif tuh ngangsurnya udah kelar sampai 2 tahun atau 24 bulan, terus udah ada amortisasi juga per bulan dipotong bla 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 bla. Nah di akhir periode dia akan mengembalikan modal awal, modal yang diberikan tadi 30 juta. Maka modalnya debitnya apa, kas pada investasi mudharabah senilai berapa tadi. Oke. Terus kemudian modal non kas. Nah, kalau modal non kasnya itu ternyata nilai wajarnya pada saat dikembalikan ya, nilai wajarnya lebih tinggi pada nilai buku, sekali lagi, maka debitnya adalah aset mudharabah pada akumulasi penyusutan dan investasi mudharabah pada keuntungan pengembalian aset. Kita sebagai bank, ini pihak bank ya, bukan pihak nasabah ya. Terus kalau modal non kasnya nilai wajarnya lebih kecil, nah ini copy paste nih. Kalau modal non kasnya itu ternyata nilai wajarnya lebih kecil daripada nilai buku, ini tandanya salah ya teman-teman. Jadi modal non kas yang pertama tuh nilai wajar lebih besar ya. Terus yang kedua ini modal non kas yaitu nilai wajarnya lebih kecil dibandingkan nilai buku, maka diakui sebagai kerugian pengembalian investasi mudharabah. Jadi sebenarnya amat sangat jarang sekali pihak bank itu ngasih yang namanya modal non kas. Tapi sih bisa, sebenarnya bisa. Ada beberapa yang bisa seperti itu ya. Tapi jarang gitu, tapi ada gitu. Tidak begitu banyak gitu. Nah, ini modal non kas bisa dipraktekkan kalau antar individu atau mungkin perusahaan biasa, itu bisa dengan akad mudharabah. Nah, jadi nilai wajar lebih besar dari nilai buku, dan yang kedua adalah nilai wajar lebih kecil. Ini salah terus ya, kurang dari nilai buku, maka diakui sebagai kerugian pengembalian. Oke, teman-teman, itu diskusi kita hari ini. Jadi apa tadi yang pertama? Oke, yang pertama tadi jelas bahwasanya pembelian aset. Terus yang kedua adalah akad, yang ketiga adalah penyerahan modal kas, yang kedua adalah penyerahan modal non kas, terus yang keempat adalah penyerahan modal non kas apabila nilai wajarnya lebih besar daripada ini daripada nilai tercatatnya, dan nilai wajar lebih kecil dibanding tercatatnya. Terus kemudian kita juga membahas tentang masalah bagi hasil ya, bagi hasil tadi ya, bagi hasil. Terus kemudian kita juga membahas bagi rugi bagaimana, terus bagaimana cara pengakuannya seperti apa, dan yang terakhir kita membahas tentang metode kerugian untuk langsung dan tidak langsung, dan terakhir kita ngomongin penerimaan kembali modal mudharabah. Oke, baik teman-teman, itu saja hari ini diskusinya. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan komen di YouTube bagian bawah ini, dan kalau misalkan masih belum paham lagi kalian bisa tanya di WhatsApp sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi silahkan share kalau ada pertanyaan. Setiap ada pertanyaan insya Allah saya akan jawab, tapi juga tadi mungkin saya perlu waktu karena menjawab satu persatu. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan insya Allah kita ketemu lagi nanti di bab berikutnya ya.
di bab berikutnya, yaitu tentang akuntansi pembiayaan mudharabah bagian ketiga, yang nanti kita akan bahas, dan ada beberapa soal yang wajib kalian kerjakan nantinya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri dengan membaca kaftul majlis. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, see you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.